Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, hari ini di Selasa sore kita bertemu di mana kita akan menyelesaikan bab tentang hasad, yang dimana telah kita bahas bagaimana penyakit hati yang berat, yaitu penyakit hasad. Karenanya di sini akan kita sampaikan kaul dari para ulama tentang hasad dan bagaimana mengobatinya. Yang pertama, berkata sebagian ahli hikmah, barang siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah, maka seorang pun tidak akan membuat ia murka. Dan barang siapa yang merasa puas dengan pemberian Allah, maka ia tidak akan dirasuki hasad. Gitu. Jadi kuncinya adalah ridho. Ya. Ketika seseorang ridho, ya, maka tidak bisa orang lain membuat ia celaka, ya, atau membuat ia murka, ya, marah, gitu. Ketika kita sudah ridho, tidak akan kita mudah marah, ya, gitu. Kenapa orang itu terkadang mudah marah? Karena belum ridho, ya, belum terima kenyataan, mundur dari kenyataan, tanya. Jadi dia mudah marah, mudah murka, ya, gitu. Dan orang ya ingin mencelakai dia, ya pasti gitu, ya, gitu. Sejadi gitu, ya, gitu. Dan terasa percaya gitunya, gitu. Nah, gitu. Ya. Makanya kalau kita ingin hilang rasa hasad itu, diantaranya harus ridho, ya, gitu. Nah, itu. Orang yang ridho itu membawa ketentraman buat dirinya dan juga buat orang lain, ya, gitu. Ya. Jadi ridho itu mendatangkan ketenangan, kebermanfaatan, itulah keridhoan, ya, gitu. Nah, itu. Maka ketika kuncinya ridho, seseorang tidak akan menjadi orang yang mudah tersulut, gitu, ya, kecewa, gitu, ya. Nah, itu. Dan barang siapa yang merasa puas dengan pemberian Allah, maka dia tidak akan dirasuki hasad, ya, gitu. Nah, gitu, ya. Sehingga inilah pentingnya sifat ridho, ya, gitu, yaitu menerima ketetapan Allah, ya, gitu. Dan sudah ketetapan Allah, bagaimana keadaan kita saat ini dan kita merasa cukup atasnya, maka kita akan diberikan, ya, barokah yang lebih, gitu, ya. Yang barokah itu sebutul khair, ya, gitu. Tetapnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan, itulah, ya, ridho, ya, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama balaghah, manusia itu ada yang hasad dan dihasudi. Dan pada setiap nikmat itu ada orang yang menghasadnya, ya. Jadi setiap nikmat itu, ya, yang datang kepada kita itu ada orang yang hasad, ya, pastilah, gitu, ya, gitu. Caranya gimana kita? Maka wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, yaitu surah An-Nahl, ya, gitu.
Jadi apa yang diterima oleh kita atau oleh saudara kita juga itu adalah dari Allah, gitu ya. Bukan atas dasar jerih payahnya, gitu ya, usahanya, bukan karena omongannya yang manis, ya, gitu ya, bukan karena apa diperindah-indah, gitu ya, gitu, enggak, gitu ya, gitu. Tapi apa? Karena itu Allah yang berikan nikmat, ya, gitu. Nah itu. Maka ketika kita ingin menghilangkan sifat hasad dari nikmat yang didapatkan orang lain, yaitu kita harus menyadari nikmat itu adalah dari Allah. Yang ketiga, berkata sebagian ahli adab, tidaklah aku melihat orang yang berbuat zalim, tetapi lebih menyerupai orang yang dizolimi. Yang dia menyerupai orang yang dizolimi dari yang hasad, bernapas terus menerus, bingung yang menetap, dan hati yang selalu panas. Tuh, orang yang zalim, ya, di antaranya ya dia selalu bernapas tapi orangnya bingung, ya. Karena apa? Karena dia bingung gimana, gitu ya, caranya, gitu ya. Orang yang hasad itu bingung sebenarnya, gitu ya. Pokoknya tenang, dia tenang, orangnya bisa dijebak, bisa dihasut, bisa dicelakai, bukan, tetap bingung, gitu ya, gitu. Nanti ujung-ujungnya bingung karena terliputi oleh dosa, gitu. Nah itu, insyaallah, ya. Dan hatinya selalu panas, gitu ya, gitu. Nah itu. Dan dikatakan pada Mansur Al-Hikam, siksaan bagi orang yang hasad adalah pada dirinya sendiri. Nah itu, pasti akan terasa orang yang hasad itu. Nah itu, ya, terasa, aduh saya nggak tenang, sudah mencelakai orang lain, sudah mengambil barang orang lain, sudah mengambil hak orang lain, ya, gitu. Nah itu, ya. Jadi dia tidak tenang, gitu ya. Dan yang keempat, berkata Imam Al-Asma'i, aku bertanya kepada seorang Arab gunung, apa yang menyebabkan panjang umurmu? Dia menjawab, aku meninggalkan sifat hasad, maka aku tetap hidup. Jadi orang itu bisa panjang umurnya karena dia apa? Meninggalkan sifat hasad, ya, gitu. Nah maka orang yang meninggalkan sifat hasad itu akan berberkah hidupnya, akan senantiasa diridhoi oleh Allah, akan senantiasa ditambahkan nikmat, akan senantiasa dirinya selamat, gitu. Atau orang yang terhindar daripada hasad, tuh, meninggalkan sifat hasad, tuh, ya, gitu. Ketika orang lain dapat nikmat, ya kita ikut gembira, ya, gitu, ikut senang, ya, gitu. Orang lain dapat perkara apa sekarang itu apa ya, lebaran itu, ya. Paket lah, bukan namanya paket lebaran, non lah, gitu. Pesanan THR, gitu lah bahasanya kemana. Jadi kita harus senang juga, gitu ya, gitu. Senang, alhamdulillah, gitu, ya, gitu. Orang gitu, ya sih mau menang, ayo menang tuh, gitunya. Gitu ya, sekadang gitunya itu HTT asa, gitu ya. Jadi ya kita jangan sampai dipamer juga, ya, gitu ya, gitu. Nah ininya jadi kurang minum, gitu ya, ini ya. Insyaallah, ya, lagi buka, ya, Pak, sabar, Pak, tenang, ya, Pak. Ya kalau Bapak kurang minum ya santai aja, Pak, ya. Insyaallah nih tinggal seberapa menit deh, gitu ya. Nah, itu saja dahulu bab tentang hasad, nanti kita lanjut tentang ujub nih, ya, gitu. Wa'afu minkum barakallahu fikum. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum.